Halo, aku Aisyah Disayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mempertanyakan setiap aspek penting dalam suatu permasalahan. Ketika mempraktikkan kemampuan ini, kamu dituntut untuk menganalisis sebuah topik atau permasalahan secara objektif. Dengan begitu, hasil yang didapatkan tidak akan bias dan benar-benar berdasarkan fakta yang ada. Tidak hanya itu, kemampuan berpikir kritis juga membuatmu dapat memilah informasi yang penting atau tidak untuk memecahkan masalah. Berpikir kritis juga membantumu dalam membuat keputusan penting dalam berbagai aspek, mulai dari kehidupan, pekerjaan, hingga karir. Manfaat kemampuan berpikir kritis ada 8. Yang pertama, mudah menyelesaikan masalah. Dengan melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kamu dapat menemukan apa saja kesalahan yang mungkin terlewat oleh anggota tim lain atau bahkan atasan. Tak hanya menemukan apa saja permasalahannya, manfaat lain dari berpikir kritis adalah membantumu mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam kata lain, berpikir kritis dapat meningkatkan kemampuan problem solving yang juga sangat penting di dalam dunia kerja. Yang kedua, mengetahui kemampuan diri. Berpikir kritis juga dapat membuatmu lebih mengetahui kemampuan diri sendiri. Ketika menganalisis sebuah permasalahan secara kritis, kamu akan menemukan informasi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Hal ini akan membantumu lebih paham akan kemampuan diri, mengetahui apa saja yang tidak diketahui, dan mencari cara untuk memperbaikinya. Dan yang ketiga, menjadi lebih open-minded. Ketika menerima informasi baru atau mencari solusi atas masalah yang ada, kamu harus tetap objektif dan tidak bias dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan manfaat di poin sebelumnya. Jika mengetahui kemampuan diri dan tetap objektif dalam melihat sesuatu, maka akan lebih mudah bagimu untuk menerima informasi baru. Dengan begitu, kamu dapat jadi lebih open mind dalam menerima informasi baru atau argumen yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan baik. Manfaat lain dari berpikir kritis adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Lebih spesifiknya, kemampuan mengomunikasikan sebuah ide secara sistematis dan informatif. Berpikir kritis mendorongmu untuk mempelajari informasi baru, memahami maksudnya, dan menjelaskan ide tersebut ke orang lain secara mudah. Serangkaian proses tersebut akan sangat membantu ketika kamu sedang presentasi atau menyampaikan ide. Kamu dapat menyampaikan ide dengan baik dan juga siap dengan jawaban untuk pertanyaan yang mungkin akan diberikan terkait topik yang dipresentasikan. Dan yang kelima, membuka kesempatan bekerja sama. Membuka kesempatan bekerja sama adalah manfaat lain dari berpikir kritis. Karena orang yang berpikir kritis akan memperhatikan detail dan relevasi antara hal satu dengan yang lainnya. Hal itu menyebabkan para pemikir kritis akan berhubungan dengan banyak orang di kantornya. Karena ada banyak pihak dengan tanggung jawab berbeda-beda yang dapat membantu mereka menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga kemampuan berpikir kritis mengantarkanmu ke level kerjasama yang dewasa, tidak lagi berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Yang keenam, menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Manfaat lain dari berpikir kritis adalah membantumu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Hal ini karena seorang pemikir kritis akan selalu memeriksa dan memastikan kembali hasil akhir pekerjaannya sebelum diberikan ke orang lain. Sebagai contoh, kamu diminta atasan untuk mengerjakan suatu laporan. Setelah menyelesaikannya, kamu yang selalu berpikir kritis akan selalu mengecek kembali apakah kualitas laporan tersebut sudah layak diberikan ke atasan atau tidak. Yang ketujuh, menyelesaikan konflik. Kemampuan berpikir kritis juga memungkinkan untuk menyelesaikan konflik, terlebih ketika di tempat kerja. Dengan berpikir kritis, kamu dapat mendengarkan informasi dari pihak yang berkonflik tanpa bersikap bias. Dari informasi tersebut, kamu bisa mencari penyelesaian terhadap konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Dan yang kedelapan, menambah kemungkinan promosi. Manfaat berpikir kritis lainnya adalah menambah kemungkinan mendapatkan promosi.
Soalnya, semakin kritis pikiranmu, semakin banyak pula solusi yang bisa kamu tawarkan untuk satu masalah. Kamu pun akan banyak menghasilkan inovasi untuk perusahaan. Hal ini otomatis membuatmu memiliki kontribusi besar untuk kesuksesan perusahaan. Tentunya, perusahaan pun akan memberikanmu penghargaan berupa promosi di waktu yang dekat. Selanjutnya, ada 3 cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, banyak bertanya. Rasa ingin tahu merupakan salah satu kunci dan cara utama untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Hal ini bisa dipraktikkan melalui 2 cara, yaitu bertanya kepada diri sendiri dan juga orang lain. Coba berarti menggunakan prinsip 5W1H. What, why, where, when, who, dan who ketika dihadapkan dengan informasi baru atau suatu permasalahan. Pertama-tama, kamu mencari tahu sendiri jawaban atas 6 pertanyaan mendasar tersebut. Jika jawaban yang didapatkan kurang memuaskan, baru kamu bisa bertanya ke rekan kerja dan atasan. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Maksud dari poin ini adalah benar-benar mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara atau menyampaikan sebuah ide. Mendengarkan secara aktif ketika orang lain sedang berbicara dapat membuat kamu lebih mudah memahami perspektif mereka. Dengan benar-benar mendengarkan, kamu juga bisa memberi respon yang sesuai dengan situasi dan topik yang sedang dibahas. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan juga menciptakan atmosfer perbincangan yang produktif bagi semua pihak. Dan yang ketiga, mempertimbangkan segala kemungkinan. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis lainnya adalah dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Hal ini dapat dilakukan ketika kamu ingin mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Saat ingin melakukan apapun yang mungkin dapat mempengaruhi orang lain, coba pertimbangkan hasilnya, baik itu positif maupun negatif. Contoh pertimbangan adalah, apakah hal tersebut akan mengubah sesuatu? Jika iya, apakah perubahan tersebut positif atau negatif? Siapa saja yang akan mempengaruhi oleh perbuatan ini? Setelah mengetahui jawaban atas rangkaian pertanyaan tersebut, maka kamu akan mempertimbangkan cara yang dapat digunakan untuk mengantisipasi berbagai macam situasi. Dan yang terakhir, ada 5 contoh kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, berpikir secara analytical. Menjelaskan bahwa salah satu aspek dari cara berpikir kritis adalah bisa menganalisis suatu informasi dengan baik. Hal ini termasuk mengumpulkan informasi, data, menginterpretasi, dan mengevaluasinya. Dalam penerapannya di dunia kerja, kemampuan ini akan membantu dalam memisahkan informasi yang mungkin berguna dalam situasi tertentu saja. Misalnya, sebagai sales manager, kamu harus bisa mengetahui tren dan memilih informasi serta data yang berguna untuk kemudian dianalisis menjadi pertimbangan promosi penjualan. Yang kedua ada problem solving. Problem solving juga merupakan bagian dan contoh dari berpikir kritis. Dalam penyelesaian masalah, perlu dilakukan analisis sekaligus pemberian solusi yang efektif. Contohnya, ketika mendapatkan keluhan terkait melambatnya kinerja customer service, maka kamu bisa mengubah jadwal dan shift agar customer service bergantian dan tidak overworking. Yang ketiga, berpikiran terbuka. Pengalaman menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kamu dapat bersikap dan menyelesaikan masalah atau situasi. Makanya, dengan mempertimbangkan sudut pandang orang lain, dirimu hingga pengalaman bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bisa dilihat dari keterbukaan dalam menerima pendapat, opini, juga kritik dan saran saat meeting. Yang keempat, manajemen waktu. Merencanakan bagaimana kamu akan mengelola waktu adalah salah satu bagian dari berpikir kritis. Saat kamu memiliki kontrol dalam manajemen waktu, kamu bisa mengevaluasi dan belajar cara agar kamu bisa memaksimalkan waktu. Contohnya, saat mengurus administrasi proyek yang memakan waktu yang lama, maka lebih baik kamu mengerjakan tugas-tugas kecil yang tidak memakan waktu terlebih dahulu agar tetap produktif. Dan yang kelima, komunikasi yang baik. Komunikasi adalah bagian krusial dari proses berpikir kritis. Berdiskusi, berbagi ide, dan informasi kepada orang lain akan menunjukkan sisi berpikir kritismu. Contohnya,
Saat membuat proposal, komunikasi dengan rekan satu tim akan membantumu dalam mengambil keputusan yang baik. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan.